Hari-hari terasa berat bagi Utsman bin Affan. Ia telah menjadi khalifah selama lebih dari 10 tahun. Di masa pemerintahannya banyak negeri yang ditaklukkan, Al-Quran dikumpulkan dan disatukan dalam satu mushaf, dan umat Islam hidup dalam kemakmuran. Namun di akhir-akhir hidupnya, fitnah mulai menyebar. Orang-orang yang terpengaruh oleh hasutan datang ke Madinah dari berbagai penjuru. Mereka mengepung rumah Utsman, ia dilarang keluar. Bahkan air minum pun tidak dibiarkan masuk dengan mudah. Para sahabat ingin membela, namun Utsman menolak pertumpahan darah. Ia berkata, "Aku tidak ingin menumpahkan darah seorang muslim karena aku." Ia tetap tenang. Siang harinya ia berpuasa. Malam harinya ia membaca Al-Quran. Ia tahu ajalnya dekat, namun hati dan wajahnya tetap teduh, seakan ia telah melihat surga yang dijanjikan. Sampai suatu malam, ia tertidur sejenak. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wajah mereka bersinar dan lembut. Rasulullah berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, apakah mereka telah menyakitimu?" Utsman menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Bersabarlah, karena engkau akan berbuka puasa bersama kami malam ini." Riwayat Al-Hakim, sanad Hasan. Dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan Az-Zahabi. Utsman terbangun dengan tenang. Ia tahu, hari itu adalah hari terakhirnya di dunia. Ia pun memakai pakaian terbaiknya. Ia membaca Al-Quran seperti biasanya. Lembaran mushaf terbuka di pangkuannya. Ia terus membaca ayat demi ayat dengan khusyuk. Ia berpuasa. Tiba-tiba para pemberontak masuk dari pintu belakang rumah. Mereka membawa pedang. Beberapa sahabat dan pelayan mencoba menghalangi, tapi mereka tidak bisa melawan jumlah yang banyak. Lalu pedang-pedang terhunus. Darah Utsman pun mengalir di atas mushaf yang ia baca. Darah itu jatuh tepat mengenai ayat. Maka Allah akan mencukupkan engkau dari mereka. Dan Dia Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 137. Dan ia wafat dalam keadaan puasa, membaca Al-Quran, dan dalam rumahnya sendiri. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat pemalu, tetapi juga sangat berani dalam kebenaran. Ia tidak membalas kezaliman dengan kekerasan. Ia memilih sabar, bahkan dalam keadaan dikepung dan disakiti, karena ia tidak ingin darah tumpah hanya demi mempertahankan dirinya. Ia wafat dalam keadaan mulia. Ia syahid bukan di medan perang, tapi dalam sujud ibadah dengan Al-Quran di hadapannya dan janji Rasulullah menjemputnya dalam mimpi yang benar. Inilah kemuliaan seorang pemimpin yang zuhud, ikhlas, dan hidup untuk akhirat.